mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman, tundukkan kepala, kita sekali lagi berdoa. Kami bersyukur, kami boleh ada sampai malam hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kami tahu Tuhan yang sayang sama kami, dan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, karena kami tahu dengan pasti firman bukan hanya sekedar informasi, tetapi sesuatu yang mentransformasi hidup kami. Firman bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi sesuatu yang merubahkan kehidupan kami, supaya ketika kami mendengarkan firman, hidup kami boleh berubah, cara kami melihat hidup berubah, cara kami menghadapi hidup boleh berubah. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman, urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan malam hari ini. Dalam nama Yesus yang sudah siap mendengarkan firman, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Puji Tuhan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom Kak, malam. Shalom Kak Cynthia, shalom Kak Romi. Shalom Kak. Dan teman-teman yang lain, ya, kita ada di Faithful Ministry, komunitas Faithful Ministry malam hari ini yang sudah siap mendengarkan firman, boleh enggak kasih reaction hati-hati? Ya, kasih reaction hati-hati merah-merah supaya layar kita penuh merah-merah, tanda kita semangat siap mendengarkan firman. Puji Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Saya ini orangnya suka disayang. Jadi izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Peter Theokaris, hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu di Kota Makassar, Gereja Bethel Indonesia, Hope Makassar. Senang sekali bisa diberi kesempatan untuk melayani teman-teman hari ini. Cuman ada bagusnya kalau kita bisa lihat-lihatan muka. Jadi teman-teman yang belum nyalain kamera ini bisa dinyalakan kameranya. Nggak apa-apa, belum sisiran, nggak apa-apa, coba sisir sedikit. Belum mandi juga nggak apa-apa, cuci muka juga sedikit boleh. Yang belum pakai lipstik, pakai bedak, nggak apa-apa, kamu udah cantik tanpa itu. Ya, coba dinyalakan kameranya supaya saya bisa lihat semuanya, pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Lebih jauh lagi, boleh kasih masuk di kolom komentar, teman-teman dari daerah mana saja, apakah dari Jakarta atau mungkin ada yang dari luar Jakarta atau yang dari daerah lain, boleh dimasukkan di kolom chatnya ya, supaya kira-kira saya tahu apakah semua ini dari Jakarta. Oh, Jonathan dari Surabaya, ada yang dari Bekasi, hanya itu. Yang lain Surabaya, Novi dari Lampung, Kak Romi dari Jakarta, ada yang dari Denpasar, ada yang dari Cibubur, Kak Cynthia dari Cibubur. Jadi memang ini kita dari berbagai daerah. Puji Tuhan, pandemi mempersatukan kita, ya. Ada Zoom yang bisa mempertemukan kita, walau kita jauh-jauh ya. Saya nggak kebayang kalau mungkin hari ini ya tidak ada pandemi, saya tidak akan ketemu dengan teman-teman semua kali ya. Tapi Tuhan selalu mengerjakan segala sesuatu dengan maksud yang baik. Ada hal yang baik yang bisa kita selalu ambil. Nah, saya bisa bertemu dengan keluarga baru, yaitu Faithful Ministry. Oke, nah sedikit perkenalan selesai. Kita mau sama-sama sharing. Boleh kasih saya akses supaya saya bisa share screen. Kakak Cynthia, ya, saya mau share screen. Jadi kalau boleh dikasih sedikit akses. Ya, tolong dibantu ya Kak Trina. Siap. Oke. Kita coba dulu ya. Harusnya udah bisa. Oh iya, udah bisa. Sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah ya? Ya, sudah ya. Kak.
Sudah, Kak. Hari ini kita mau berbicara tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu cinta Tuhan sekarang. Wah, ini bagus temanya ini. Jadi mengasihi Tuhan itu sebenarnya bukan berbicara tentang kapan atau waktu yang paling tepat. Karena begini, mengasihi Tuhan itu adalah kesempatan bagi kita. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, hidup kita ini justru adalah kesempatan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Ya, teman-teman, saya mau bilang begini, bukan sebenarnya di masa pandemi saja, tapi dari dulu kan kita sudah tahu, segala sesuatu bisa terjadi di luar dari perkiraan kita. Di masa pandemi ini, dulu awalnya kita pikir virus corona ini berbahaya untuk yang berusia lanjut atau lansia. Opa oma kita, kakek nenek kita, berbahaya buat mereka. Tapi ternyata lama-lama banyak varian juga berbahaya untuk semua orang, bahkan anak kecil. Ada banyak penyakit yang mungkin kita nggak bisa kira-kira, kita nggak bisa duga. Siapa yang menduga akan ada pandemi hampir kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun kita di pandemi ini, kalau anak bayi umur 3 tahun dia sudah bisa jalan. Itu artinya memang sudah lama sekali kita ini dalam masa pandemi ya. Sudah 3 kali ganti varian, sudah 3 kali ganti gelombang ya. Saya ingat gelombang COVID yang pertama, orang itu susah cari masker. Masker di mana-mana kosong. Kalau ada harganya mahal sekali. Yang kedua, gelombang yang kedua itu Delta. Orang itu setengah mati cari apa? Cari oksigen. Keluar masuk cari oksigen. Banyak yang butuh oksigen, begitu ya. Nah, kemarin ini gelombang yang ketiga Omikron. Puji Tuhan ya. Masker lengkap, alat medis lengkap, terus oksigen juga ada, tersedia. Saya pikir-pikir gelombang ketiga ini apa yang tidak ada dan langka ya? Ternyata di gelombang ketiga ini yang langka itu minyak. Ya apa hubungannya minyak sama corona gitu ya? Tapi puji Tuhan semua sudah terlengkapi. Tapi teman-teman begini, kita nggak pernah duga-duga ada sebuah wabah penyakit yang besar yang merenggut begitu banyak nyawa. Itu artinya hidup kita nggak ada yang tahu. Ya, semua orang tidak bisa memprediksi selama apa mereka akan hidup. Tapi kalau kita masih diberi nafas, itu adalah kesempatan buat kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, saya akan betul-betul sungguh-sungguh untuk Tuhan, di nanti kalau saya sudah berusia lebih dewasa, ya. Karena kita nggak pernah tahu, syukur puji Tuhan lah kalau Tuhan bawa kita sampai di situ. Tapi saya mau bilang begini, kalau anak-anak muda di masa mudanya cinta Tuhan dengan luar biasa, mengasihi Tuhan dengan luar biasa, haleluya. Kapanpun pilihannya cuma 2 kok. Kalau bukan Tuhan yang panggil kita pulang ke surga, Tuhan yang datang duluan jemput kita. Jadi pilihannya cuma 2. Tapi saya mau bilang begini, kapanpun Tuhan mau panggil kita, atau kapanpun Tuhan datang jemput kita, selama kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap kita pasti sudah siap. Amin. Makanya saya berdoa teman-teman kita belajar. Jangan tunda-tunda mencintai Tuhan. Jangan tunda-tunda hidup mengasihi Tuhan. Jangan tunda-tunda hidup jor-joran buat Tuhan. Apalagi masih muda, tenaga masih banyak ya. Kita kalau mau mencapai sesuatu, misalnya mau masuk sekolah yang kita inginkan, atau mau ujian, mau dapat hasil yang bagus, kita kerja setengah mati, kita belajar setengah mati, effortnya gede, tapi kalau untuk Tuhan kok seringkali kita males-malesan perhitungan, padahal kalau kita mengerjakan ujian dengan baik, yang kita dapatkan hanyalah nilai. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita sedang berusaha dan kita sedang mengerjakan sesuatu yang memberikan kita hidup yang kekal. Makanya saya berdoa kita jadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, saya mau sharing kisah tentang pohon ara. Jadi Alkitab itu mencatat sebuah kisah yang menarik tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Lucu ya, pohon ara harusnya tumbuh di mana? Di sesama pohon ara, di kompleks pohon ara. Tapi satu kali ini
Alkitab mencatat Yesus memberikan perumpamaan ada pohon ara yang tumbuh bukan di tempatnya, tapi di kebun anggur. Kita baca sama-sama. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan bilang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Jadi pohon ara ini tumbuh tidak pada tempatnya. Kalau pohon ara ini bisa ngomong, mungkin dia bilang begini, kenapa saya ada di sini ya? Harusnya kan saya tumbuh di sesama pohon ara, di kebun pohon ara, bukan di kebun anggur. Ini bukan tempat saya. Ini salah tempat ini. Kurang lebih begitu ya. Tapi perhatikan kalimat yang terakhir teman-teman. Setelah dikatakan seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, ada kalimat ini. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Nah, bisa nggak kita belajar dari apa yang baru kita baca? Sekalipun pohon ini tidak tumbuh pada tempatnya, mungkin tidak ada di tempat yang dia inginkan, nggak sesuai dengan keinginannya, tapi yang saya tahu setiap dari pohon akan ada saatnya pemiliknya datang dan mencari buah pada pohon itu. Ini nggak bisa bilang, kalau saya tumbuh di kebun anggur, saya nggak harus berbuah dong. Kan saya nggak tumbuh di sesama pohon ara. Saya kan salah tempat. Gitu ya. Seringkali kita kan juga bilang, Tuhan, kayaknya keadaan saya nggak enak ini. Saya nggak mau keadaan saya seperti ini. Saya nggak suka dengan kondisi yang sekarang. Mungkin kita nggak bisa pilih keadaan kita. Kita nggak bisa pilih lahir di keluarga kita. Oh Kak, kalau saya mau pilih, saya mau lahir di keluarga saya punya teman itu lebih hebat bapaknya, lebih hebat ibunya, orang tuanya baik. Saya punya keluarga ini kacau-kacau. Ya, kalau kita bisa pilih, mungkin kita bisa pilih tempat-tempat yang mungkin kita rasa jauh lebih baik. Tapi dengarkan baik. Sekalipun mungkin kita ada di tempat yang tidak kita inginkan, kita mesti belajar. Akan ada saatnya Tuhan, pemilik dari hidup kita ini, akan cari buah apa yang sudah kita hasilkan dalam hidup kita. Sekalipun pohon ara ini tidak tumbuh pada tempatnya, tetap pemilik pohon ara itu meminta buah dari pohon ara ini. Ayat yang ke-7, lanjut yuk. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun ini aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi aku gak ketemu. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Yang punya pohon bilang sama yang ngurus kebun, ini pohon ara, sudah 3 tahun dia ada di situ, tapi nggak menghasilkan apa-apa, nggak berbuah apa-apa. Untuk apa dia ada di situ? Lebih baik ditebang saja. Ya, saya berdoa dimanapun kita berada hari ini, selama Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Karena Alkitab bilang begini, untuk apa kita hidup dengan percuma? Untuk apa kita hidup cuma bikin orang tua sedih saja, bikin orang tua repot aja? Untuk apa kita hidup cuma untuk bikin sakit hati teman, bikin kerjain teman, isakin teman? Untuk apa kita hidup cuma untuk kasih banyak-banyak musuh saja, kasih banyak-banyak orang yang tidak suka? Firman Tuhan bilang lebih baik tebang saja pohon seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat hidup kita ini, berapa lama sih kita sudah hidup? Dan sebanyak apa sih buah yang sudah kita hasilkan? Sudah banyakkah tidak? Kalau kita mau jujur, mungkin juga nggak terlalu banyak ya. Mungkin juga nggak sebanyak apa yang mungkin Tuhan sebagai pemilik hidup kita ini harapkan. Tapi yuk kita baca di ayat yang ke-8. Ya, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oh, saya suka sekali ayat yang terakhir ini. Karena sekalipun selama 3 tahun pohon ara ini tidak berbuah, tapi di ayat yang ke-8, sang pengurus kebun itu bilang begini, Tuhan, kasih dia tumbuh 1 tahun lagi. Kalau dia tidak berbuah, baru kita tebang.
Aku akan cangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Ayat ke-8 dan ayat ke-9, kalau kita mau simpulkan, itu adalah kesempatan yang diberikan untuk sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Saya tahu Tuhan sayang kita. Mungkin sampai hari ini ada banyak hal yang kita bukan buah yang baik yang kita hasilkan, atau kita bilang, Tuhan, kayaknya memang saya belum berbuah banyak untuk orang tua, belum berbuah banyak untuk kakak-kakak rohani, belum menghasilkan dampak yang banyak buat teman-teman saya. Tapi saya bersyukur Tuhan itu sayang kita. Makanya selama kita masih hidup, ayat ke-8 ke-9 memberikan kita sebuah keyakinan bahwa Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita. Kesempatan apa saja? Kesempatan untuk jadi berkat, kesempatan untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, menyenangkan orang tua, menyenangkan sahabat, menyenangkan teman-teman, terutama menyenangkan Tuhan. 3, kesempatan untuk berbuat baik, menolong, dan berbakti buat orang-orang sekitar kita. Yang keempat, kesempatan untuk mengupgrade diri, mencapai pencapaian terbaik, bertumbuh semakin hebat. Ya, jadi Tuhan itu selalu kasih kita kesempatan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kesempatan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kalau kamu masih hidup sampai hari ini, seringkali kita mesti sadar dan jujur. Bukan karena kita hebat, toh. Kita masih hidup bukan juga karena kita sudah banyak berbuah. Kita masih hidup bukan juga kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan mungkin ya. Kita ini masih suka bercanda kok sama Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, Tuhan sayang kita. Dan Tuhan kasih kita kesempatan. Nah teman-teman, hidup itu adalah kesempatan. Tapi teman-teman mesti mengerti, Tuhan sayang kita dan akan selalu beri kita kesempatan. Tapi kita mesti jujur. Kita nggak akan pernah tahu kapan kesempatan itu disebut sebagai kesempatan yang terakhir. Tuhan di pihak kita, tapi boleh jujur nggak? Saya mau kasih tahu dan ingatkan, waktu tidak di pihak kita. Tuhan di pihak pada kita, tapi waktu tidak. Tuhan akan selalu kasih kita kesempatan, tapi tidak dengan waktu. Kapan? Bukan berarti yang paling tua, yang duluan pulang, bukan berarti yang paling muda, yang terakhir pulang. Saya cukup sedih kalau banyak anak-anak muda yang bilang begini, kita kan YOLO, Kak. YOLO, tahu nggak YOLO? You only live once gitu ya bahasa Portugisnya ya. Kita cuma hidup sekali, kok kita seru sekali, Kak. Aduh, susahnya kita itu kalau cuma anak muda baru hidup. Diatur-atur terus. Ayo kita nikmatilah, Kak. Ayo kita betul-betul kita bahagia dengan hidup kita. Justru cara terbaik kita menikmati dan cara terbaik kita berbahagia dalam hidup dan masa muda kita, saya mau katakan ini, adalah dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Banyak anak-anak muda berusaha bahagia dengan pergaulan bebas, tapi sejauh mana pergaulan bebas membahagiakan mereka? Sejauh mereka terus mengejar sampai mereka lelah karena mereka nggak akan dapat bahagia di situ. Sejauh mana ya pacaran, pasangan kalian bisa membahagiakan kalian. Sejauh kalian mau terus kasih apa yang mereka minta supaya mereka tetap setia. Ya, sejauh kita mau terus bekerja, berusaha mengejar kebahagiaan dalam hubungan itu sampai kita temukan tidak ada kebahagiaan di situ. Anak-anak muda yang taruh kebahagiaannya di pacaran, kebahagiaannya di pergaulan yang bebas, kebahagiaannya di uang, di handphone baru, pada akhirnya juga akan kehilangan kebahagiaan. Tapi saya mau katakan, kebahagiaan terbesar kita, cara menikmati hidup yang paling baik, yang dapat kita lakukan di masa muda, dengarkan baik, ini penting, adalah dengan mengasihi Tuhan. Dengarkan, semakin kau mengasihi Allah, semakin kau akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat kau lemah, Tuhan tidak tinggalkan. Saat kau berjuang, Dia terus sertai. Dia peluk kita, Dia pegang tanganmu. Daud bilang, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Allah menyambut aku. Luar biasa. Berapa banyak kita yang akan hanya merasa bahagia kalau kita punya uang, kalau kita bisa beli makan enak, bisa beli minum enak, duduk di Starbucks, story 14 detik, ya.
masukin di Instagram, dilihat orang mejeng-mejeng sana-sini, ya selfie-selfie. Tapi setelah kita pulang, kita sedih dan kesepian lagi. Tapi banyak kita yang walaupun hidup sederhana, uang tidak terlalu banyak juga, cuma punya teman 1, 2, 3 orang, tapi kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita melayani Tuhan, kita setia, kita jaga hidup kita, oh haleluya. Wah, kita mengalami dan menikmati hidup yang berbahagia. Setuju dengan saya? Amin. Nah, teman-teman, saya mau bicara tentang mengasihi Allah. Itu artinya kita mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kamu mengasihi Tuhan. Tapi kita juga mesti mengerti apa alasan kita mengasihi Tuhan. Alasan kita mengerjakan sesuatu itu menolong kita untuk terus mengerjakannya. Kalau kamu punya alasan yang kuat, maka apapun yang kau kerjakan, kau akan punya tekad yang kuat untuk menyelesaikannya. Waktu saya kuliah, ya, saya itu susah sekali sebenarnya baca buku terlalu banyak. Apalagi waktu skripsi, ngerjain tugas akhir. Mungkin teman-teman kalau di sekolah mau ujian akhir gitu ya, banyak banget tugasnya, Kak. Banyak banget tugasnya. Tahu nggak? Waktu saya kuliah, ada banyak orang yang tidak selesai kuliahnya. Nggak selesai tugas akhirnya. Kenapa? Mereka berhenti begitu saja. Tapi kenapa saya nggak berhenti dan meninggalkan kuliah saya? Karena saya punya alasan yang kuat. Satu, saya mau menyenangkan orang tua, saya mau buat orang tua saya bahagia dan bangga, saya selesaikan kuliah saya. Dua, yang pasti saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau buat Tuhan juga bangga. Tiga, saya tahu kuliah itu baik buat saya. Jadi saya punya alasan yang kuat sehingga saya nggak berhenti di tengah jalan. Teman-teman, kalau kita ini tuh ya mulai suka-suka sama orang, yang laki-laki suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki-laki, ya. Kalau kita disuruh sesuatu, kalau mama suruh kita beli minyak di warung, alasan banyak sekali. Itu minyak lagi kosong, katanya lagi mahal, lagi jarang ada minyak. Gitu ya. Tapi kalau pacar kita minta, sayang, ini di rumah nggak ada makanan, bisa minta tolong ya gojekin makanan. Oh, ngapain digojekin? Nanti saya yang antar. Gitu ya, semangat sekali. Tapi jangan sayang, ini lagi hujan. Oh, jangan takut, hujan masih air, bukan batu bata. Ya. Jadi semangat sekali. Kenapa? Karena punya alasan yang kuat. Dengarkan baik. Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan harus punya alasan yang kuat. Sehingga sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun hidup tidak enak, hidup tidak nyaman, kita nggak mudah meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia mengasihi Allah, karena kita punya alasan yang kuat. Saya mau bagi 2 alasan utama kenapa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerti. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Alkitab bilang begini, kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Izinkan saya bagi ya, dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Saya tampilkan dulu buat kita semua. Firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ketiga, yang ke-16, catat begini. Sudah terlihat kah? Belum? Sebentar. Masih sudah. Besar. Ini. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Teman-teman, kita kan hafal ayat ini. Tuhan Yesus sayang sama kita, maka dia korbankan dirinya jadi manusia. Allah sayang sama kita, dia korbankan bukan yang kece-kece.
Surga itu kaya kok. Kalau Tuhan mau kasih kita harta, dia bisa kasih banyak sekali. Kalau Tuhan mau kasih kita emas, dia mau kasih kita rumah mewah, bisa. Surga itu kaya raya. Tuhan bisa kasih apa saja. Tapi kenapa yang Tuhan kasih Yesus? Karena Yesus adalah hal yang paling berharga yang Allah punya. Putra satu-satunya, tapi itu dia berikan kepada kita untuk menunjukkan betapa dia sayang sama kita. Kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Kenapa Yesus mau korbankan dirinya? Yesus mau curahkan darahnya. Kenapa Yesus mau tinggalkan surga? Dengarkan baik. Yesus tinggalkan surga, Yesus curahkan darahnya, Yesus berkorban bagi kita hanya untuk membuktikan bahwa kita jauh lebih berharga dari surga bahkan darahnya. Dia korbankan semuanya itu, dia tinggalkan karena dia mau kasih tahu kita surga bahkan darah yang tercurah tidak lebih berharga daripada kita yang disayanginya. Oh, jadi Tuhan itu sayang sama kita. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus bukan cuma kasih kita harta, bukan cuma kasih kita tahta, bukan cuma kasih kita apa yang kita seringkali minta di dunia ini, tapi dia kasih kita pribadinya. Karena dia tahu yang paling kita butuhkan adalah pribadi. Ya, kita ngerti ya, orang tua kita bisa punya banyak uang. Mama bisa beliin kamu HP, mama bisa beliin kamu mobil, atau dia kasih kamu semua fasilitas. Tapi uang, HP, mobil, dan fasilitas itu tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran mama buat kamu. Setuju dengan saya? Jadi yang paling penting yang dibutuhkan seorang anak adalah kehadiran dari orang tuanya. Makanya Allah tahu, dia nggak kasih kita harta, dia kasih Yesus. Makanya Yesus disebut sebagai Allah Immanuel, yang mengasihi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Yesus sudah mau mati. Untuk siapa? Untuk kau dan saya. Waktu kita dalam keadaan baik? Tidak. Waktu kita dalam keadaan oke? Tidak juga. Waktu kita berhasil dalam sekolah kita? Tidak. Waktu kita setia melayani Tuhan? Tidak. Kapan Tuhan mati buat kita? Waktu kita seringkali melukai hati Tuhan. Waktu kita seringkali masih mengecewakan Tuhan. Waktu seringkali kita tidak mengasihi Dia. Waktu seringkali kita lebih pilih teman-teman kita, bestie kita. Waktu kita seringkali lebih pilih jalan-jalan di mall daripada melayani Dia. Waktu seringkali kita lebih pilih me time self-healing ya. Sekarang orang lagi sering dengar healing 7 keliling gitu ya. Makan-makan enak, mustika supaya kita waras. Aduh, ya berat banget ya. Mustika ya, kita self-healing. Makan all you can eat, enak-enak gitu ya. Aduh, ini anak-anak muda, banyak yang healing, makan-makan enak, sembuh tidak, gemuk iya. Jadi mesti dijaga juga ya. Tapi dengarkan baik. Kita belajar. Yang pertama, kenapa kita mengasihi Tuhan? Saya cuma mau ingatkan, Yesus sudah sayang kita. Bukan berarti kita dituntut untuk mengasihi Tuhan kembali. Tuhan paksa kita, saya sudah sayang kamu, kamu juga harus sayang saya. Enggak. Tapi saya belajar begini loh. Cinta dan kasih itu selalu menggerakkan. Kalau saya tahu ada orang yang sayang sekali sama saya, contoh orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah minta balas kok. Orang tua saya nggak pernah tuntut saya untuk kembali mengasihi dia. Tapi saya dari kecil rasa bagaimana mereka sayang saya, bagaimana mereka pelihara saya, bagaimana mereka perhatikan saya. Dan cinta selalu menggerakkan, kasih selalu menggerakkan. Saya nggak perlu terpaksa untuk sayang mereka, saya nggak perlu terpaksa untuk mengasihi mereka. Semakin saya mengalami kasih dari orang tua saya, semakin saya rindu untuk mengasihi dia. Dengarkan, tidak ada cinta yang terpaksa. Dengarkan, tidak ada kasih yang harus terpaksa. Kamu nggak perlu paksa dirimu mengasihi Tuhan. Kamu nggak perlu paksa dirimu mencintai Tuhan. Kamu ingat betapa Tuhan sayang kamu, kamu alami betapa Tuhan cinta kamu, maka kamu akan mulai berusaha untuk mencintai Tuhan. Maka kamu akan mulai punya kerinduan untuk sayang sama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan,
karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Maka dengarkan baik, kita hanya dapat mengasihi Tuhan sejauh kita mengalami kasih Tuhan. Saya berdoa, teman-teman, ya ingat betapa Tuhan sayang kamu, betapa Tuhan gak tinggalkan kamu, betapa Tuhan selalu bersama dengan kamu, betapa Tuhan selalu peluk kamu saat kamu sendiri, saat orang gak ngerti kamu. Ya, mari kita punya belajar hati yang juga mau kembali mengasihi Tuhan. Yang kedua, apa alasan kita mengasihi Tuhan? Satu, Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Dua, kita mengasihi Tuhan karena yang saya pelajari ini. Karena Tuhan yang satu-satunya dan yang utama dalam hidup kita. Teman-teman, kamu gak akan bisa mengasihi Tuhan selama ada hal yang lain yang kamu kasihi lebih dari Tuhan. Kamu gak akan sungguh-sungguh untuk Tuhan, kamu gak akan menganggap Tuhan itu penting selama masih ada yang lain yang kamu anggap lebih penting dari Tuhan. Tapi dengarkan baik, apapun yang kamu anggap lebih penting dari Tuhan, apapun yang kamu kasihi lebih dari Tuhan, pada akhirnya akan meninggalkan kita. Alkitab bilang begini, segala sesuatu akan lenyap, tapi hanya Tuhan dan firman-Nya yang akan tinggal tetap. Orang tua kita sayang kita, tapi orang tua kita terbatas. Bisa mengecewakan kita, mungkin juga punya kesalahan. Bestimu, ya, yang kau save kontaknya besti, E-nya 3, supaya panjang besti, gitu ya. Juga sayang sama kamu, tapi dia manusia yang juga terbatas. Mungkin pendidikan atau pekerjaan kamu itu yang sangat kau banggakan dan kau anggap penting. Oh, itu keren. Sekolahmu, ya, kamu di sekolah berprestasi, itu keren. Tapi dengarkan baik, yang membuat kamu berhasil bukan karena kamu pandai, bukan karena kamu pintar, tapi Tuhan yang memberi kepercayaan kepada kamu. Lah, kita kok lebih tertarik sama pemberian daripada yang memberi. Nah, dengarkan baik, selama kamu tidak menganggap Tuhan itu penting, maka kamu tidak akan bisa sungguh-sungguh mengasihi Dia. Matius 19 ayat 20, 21. Saya mau bagi ini buat kita. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 dan 21. Oh sorry, Matius 19, 20, 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Satu kali seorang muda datang ketemu Yesus, dia bilang begini, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku punya hidup yang kekal? Yesus bilang, lakukanlah semua firman Allah. Anak muda ini bilang, sudah semua bos, aman. Oh, berarti ini anak muda, satu, dia tahu firman, dua, dia taat firman. Keren nggak? Keren. Kurang apa lagi? Tuhan bilang begini, oh kalau kamu sempurna, sederhana, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang kembali ikut aku. Tapi ayat yang ke-22 menjelaskan, orang muda itu waktu dengar perkataan Yesus, dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh kalau kita masih mengasihi sesuatu yang kita anggap lebih dari Tuhan. Anak muda ini gagal ikut Yesus bukan karena nggak tahu firman. Anak muda ini gagal ikut Yesus bukan karena nggak taat firman. Dia ngerti firman, dia udah lakukan katanya, tapi dia gagal mengikuti Yesus karena dia masih punya sesuatu yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kamu anggap lebih penting dari Tuhan hari ini. Ya, mungkin popularitas, mungkin pencapaian, prestasi, atau kesibukan yang lain, saya nggak tahu. Tapi jangan sampai itu mengganti posisi Tuhan di hati kita. Amin. Nah, berikutnya,
teman-teman, saya mau bagi lagi ini. Anak muda ini gagal mengikuti Yesus karena dia punya sesuatu yang dianggap lebih penting daripada Yesus. Teman-teman, kita mesti belajar. Ya, kamu nggak bisa beri segalanya untuk Tuhan kalau masih ada yang kamu anggap lebih penting dari Tuhan. Jadi kita harus mengasihi Allah karena kita tahu hanya Dialah yang terutama dan satu-satunya yang kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, saya berdoa, yang beneran sayang gak akan pernah terpaksa. Pertanyaannya begini, kita belajar sekarang hari ini, apa alasan kita mengasihi Tuhan? 1, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. 2, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Saya rasa ini bisa membuat kita sadar betapa pentingnya kita mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, seberapa kita di sini yang mengasihi Tuhan? Boleh kasih reaction hati-hatinya. Yuk, teman-teman. Saya kok gak ada reaction hati-hati. Oh, mesti stop sharing dulu. Yang mengasihi Tuhan kasih reaction hati-hati. Ya, seberapa di sini yang tidak mengasihi Tuhan? Coba kasih angkat tangan. Yang tidak mengasihi Tuhan, siapa tahu ada juga kan, kita kasih kesempatan aja mereka ya, yang merasa tidak mengasihi Tuhan, resennya, puji Tuhan, tidak ada. Siapa di sini yang merasa mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan ya, atau tidak ya? Saya ini sudah mengasihi Tuhan atau belum ya? Kayaknya mengasihi Tuhan, tapi rasa-rasanya saja. Teman-teman, saya akan tutup ini. Orang yang jatuh cinta selalu punya ciri-ciri. Kalau kau mau lihat orang yang jatuh cinta, gampang. Pasti selalu ada tanda-tanda yang bisa kau lihat. Ya, sekalipun itu orang bilang, kau suka sama sini nggak? Enggak kok, enggak. Tapi kalau dia suka, dia cinta orang yang jatuh cinta selalu punya tanda-tanda. Kau bisa lihat. Nah, tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan, tanda-tanda orang yang cinta sama Tuhan. Saya mau bagi dengan cepat. Yang pertama, 1, orang yang cinta Tuhan akan selalu mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Omong kosong, kalau kau bilang kau sayang seseorang, tapi kau nggak punya waktu untuk dia. Omong kosong, kau bilang kau sayang Tuhan, tapi kau nggak punya waktu untuk Tuhan. Omong kosong, kau bilang kau mencintai Tuhan, tapi kau bilang Tuhan saya lagi capek ini, mungkin nanti hari Minggu saja kita ketemu. Gitu ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia akan punya waktu yang intim dengan Tuhan, selalu rindu dekat dengan Tuhan. Yang perempuan, ya kalau kau punya pacar terus pacarmu bilang begini, I love you full, tapi maaf ya, saya sibuk terus. I love you full, tapi sorry ya, saya nggak ada waktu. Dia nggak sungguh-sungguh sayang kamu. Karena yang sungguh-sungguh cinta akan memberi yang terbaik. Yang kedua, ya, yang pertama orang yang cinta Yesus, cinta Tuhan, ciri-cirinya 1, mau terus dekat dengan Tuhan, mau punya waktu yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab bilang begini, jika kau mengasihi aku, kau akan mengikuti ajaranku. Ya, maka semua orang tahu bahwa kau adalah muridku. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Maka ciri yang kedua orang yang mengasihi Tuhan adalah taat dengan firman Tuhan. Kita sudah belajar firman. Kalau kita sayang Tuhan, kita mau taat dengan Tuhan. Semakin kamu sayang Tuhan, semakin kamu tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Saya itu punya pacar, ya, bulan 8 kami menikah, Tuhan tolong. Pasangan saya itu, saya kenal persis, semakin saya lama jalin hubungan, semakin saya tahu apa yang dia suka dan apa yang dia gak suka. Nah, dia paling gak suka kalau saya terlambat. Apapun alasannya, saya tidak pernah boleh terlambat. Jadi semakin lama kenal dia, semakin tahu, oh dia akan sangat amat marah kalau saya terlambat. Makanya saya tidak akan pernah mencoba-coba terlambat. Tapi begini, lama-lama saya mengerti. Saya tidak terlambat bukan karena saya takut dia marah. Saya tidak terlambat bukan karena saya takut dia benci saya. Saya tidak terlambat karena saya sayang dia dan saya tidak mau melukai dia.
Cowok-cowok, kalau nanti kau punya pasangan, jangan coba macam-macam. Main perempuan, selingkuh, bercanda-bercanda, menyakiti hati perempuan, jangan. Kita laki-laki yang gentle, kita laki-laki yang setia. Kita setia bukan karena kita takut sama pacar kita. Kita setia karena kita sayang pacar kita dan kita nggak mau melukai dia. Jadi kita taat firman Tuhan bukan karena terpaksa. Kita taat firman Tuhan karena kita sayang dengan Tuhan dan kita tidak mau melukai Tuhan. Ciri-ciri yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan. Satu, firman Tuhan bilang, orang yang mengasihi Allah mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dua, orang yang mengasihi Tuhan mau taat mengerjakan firman Allah. Yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Orang yang mengasihi Tuhan juga mengasihi sesamanya. Jika engkau mengasihi aku, maka kasihi juga samamu. Ya, firman Tuhan juga bilang, maka hidup kita penuh kasih sehingga orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Allah. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Alkitab bilang begini, bisakah kita berkata kita mengasihi Tuhan padahal kita membenci orang-orang sekitar kita? Maka kita disebut sebagai pendusta. Ya, jika kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, maka kita disebut sebagai pendusta. Itu kata firman Allah. Jadi kita nggak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita masih punya benci dengan orang-orang sekitar kita. Saya berdoa kita belajar untuk bukan cuma berusaha mengasihi Allah, tapi juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kalau Tuhan sayang sama orang yang paling kita benci, kita juga mesti belajar untuk sayang sama orang yang kita benci karena Tuhan sayang sama mereka. Ya, jadi 3 hal yang saya bisa bagikan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. 1, mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. 2, mau taat mengerjakan firman Allah. 3, mau mengasihi apa yang Tuhan kasih, yaitu orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat buat setiap kita. Saya review sedikit. Teman-teman, cinta Tuhan sekarang. Kasihilah Tuhan sekarang. Karena hidup kita ini kesempatan. Kita nggak pernah tahu. Saya selalu bilang begini, ini kalimat yang bagus. Cintailah cintailah seseorang selama dia masih hidup dan selama kita masih hidup. Kita nggak akan bisa mencintai orang yang sudah nggak ada. Selama dia masih hidup, orang tuamu, ayahmu, ibumu, sekalipun kadang menjengkelkan, sekalipun kadang ngeselin, sekalipun kadang nyakitin kita, selama dia masih hidup, kau punya kesempatan untuk mencintai dia. Karena kalau dia sudah tidak hidup, sudah nggak bisa lagi. Orangnya udah nggak ada. Jadi cintailah seseorang selama dia masih hidup, tapi juga selama kita masih hidup. Karena kalau kita sudah tidak hidup, kita mengasihi dengan cara apa? Jadi selama kita masih hidup, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Punya alasan yang kuat mengasihi Tuhan, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah lah yang terutama dalam hidup kita. Dan belajar ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. 1, mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. 2, mau taat mengerjakan firman Allah. 3, mau mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu orang-orang sekitar kita. Semoga menjadi berkat buat hidup kita, jadi berkat buat setiap kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami tahu setiap firman yang kami dengarkan pasti jadi berkat buat hidup kami. Kami tidak pernah kebetulan mendengarkan firman, setiap firman bermanfaat untuk hidup kami. Hidup kami berubah, kami jadi orang yang semakin hari semakin mengasihi Allah. Kami tahu waktu bukan punya kami. Selama kami masih hidup, kami mau mengasihi Allah. Kami tahu waktu bukan punya kami. Selama kami masih hidup, kami diberi kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Jadi malam hari ini kami putuskan, kami mau sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Dengan cara punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan cara taat akan firman-Mu, dan dengan cara mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami sudah diberkati. Berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke kakak Kak Cynthia atau Kak Romi. Ya, makasih Kak. Kak Peter boleh ada satu pertanyaan Kak? Boleh silakan.
Teman-teman ada yang mau tanya enggak? Yang mau tanya boleh silakan dibuka mic-nya. Yuk, ada enggak yang mau tanya? Silahkan, ada yang mau tanya? Ada? Aku Oh ya, boleh. silakan. Silakan Jonathan. Iya. Shalom Kak Peter, selamat malam. Shalom. Iya. Izin masih terngiang-ngiang kuliah Kak, maaf Kak. Jadi agak kaku. Masih baru saya kelas tadi. Iya. Jadi nih Kak, saya mau bertanya. Kan tadi Kakak bahas tentang bagaimana kita bertumbuh secara rohani, tapi pada diri kita kan Kak. Ini saya mau bertanya bagaimana kita menghadapi orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan. Sedangkan saya juga sedang bertumbuh gitu. Kadang kan bisa memicu yang namanya bisa dia menyakiti saya, bisa saya juga menyakiti dia. Bagaimana supaya hal tersebut bisa tidak terjadi, Kak? Karena dalam beberapa minggu ini saya berhadapan dengan orang-orang, ya saya bukan bilang diri saya sudah bertumbuh, saya masih dalam proses, tapi kadang dalam minggu-minggu ini saya melihat bertemu dengan orang-orang yang ya mereka mungkin sama dengan saya dalam proses pertumbuhan, tapi akhirnya saya kayak terkesan saling menyakiti dengan dia. Itu bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Apa respon yang seharusnya yang dilakukan? Itu sih Kak. Terima kasih Bro Jonathan, bagus banget ya. Kita kan lagi belajar nih, lagi berproses. Ketemu orang juga lagi berproses, lagi belajar. Kita banyak kekurangan, ketemu orang banyak kekurangan, seringkali suka jadi salah, saling melukai. Bagaimana tuh Kak ya? Nah, saya percaya begini, Bro Jonathan, Tuhan itu bisa pakai segala cara untuk membangun kita dan memperbaiki kita. Jadi bagi saya, semua yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar saya adalah alat yang Dia mau pakai untuk mengajari saya. Jadi kuncinya adalah belajar. Kita nggak sempurna, tapi belajar. Kita tahu kok sebenarnya mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita berdoa, Tuhan, ajari saya jadi orang yang sabar, siap-siap. Nanti Tuhan akan kirim orang-orang yang akan menguji kesabaranmu. Gitu kita berdoa, Tuhan saya ini mau jadi sabar, tiba-tiba besok ketemu orang yang menjengkelkan sekali, kita marah, Tuhan saya ini mau belajar sabar, kenapa ketemu orang yang kayak dia, jadi tidak sabar kita kan. Besoknya lagi kita ketemu orang menjengkelkan, lagi kita berdoa, Tuhan ini orang kok masih menjengkelkan, bagaimana ya Tuhan. Pada akhirnya kita sadar kita nggak bisa rubah orang itu mungkin akan tetap menjengkelkan, tapi ternyata ada yang berubah. Apa itu? Kitanya yang berubah. Orangnya nggak berubah, dia masih menjengkelkan, tapi kitanya berubah, jadi lebih sabar, jadi lebih pengertian. Jadi saya bersyukur, Jonathan juga sadar bahwa Tuhan sedang proses dan bentuk kamu. Yang paling penting adalah begini, kita mau belajar. Kalau salah, belajar akui kesalahan. Kalau kita mau bertumbuh, yang paling penting adalah mau dibentuk, ya, mau tertanam. Tidak akan tumbuh kalau tidak tertanam. Tertanam itu bicara tentang dibentuk. Ya, dibentuk dengan apa? Dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau kamu ketemu orang-orang yang masih berproses, kan sama. Kita ini sama-sama berproses. Lebih baik daripada menyalahkan, lebih baik diskusi. Ajak dia ngobrol. Bro, saya ini juga punya kelemahan ini. Saya emosian orangnya. Mungkin kau juga orang yang emosian. Kira-kira bagaimana supaya kita baik sama-sama? Apa yang saya perlu pelajari? Coba kau kasih masukan. Itu jauh lebih baik. Ya, daripada saling menyalahkan, lebih baik ajak untuk saling membangun. Semoga itu menjawab ya Jonathan. Siap Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Peter, boleh satu lagi enggak? Boleh, Kak Cynthia, terima kasih banyak. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman di sini ya Kak. Yang menjadi fenomena sekarang itu Kak adalah pasangan beda iman Kak. Ya. Nah, menurut pengalaman teman-teman yang saya hadapi Kak, kemudian mereka menemukan orang pasangan beda iman, tapi mereka memutuskan untuk nggak apa-apa, tetap beda iman, kita memutuskan untuk merencanakan pernikahan, yang penting saya tidak ikut agamanya dia.
Jadi kita memutuskan untuk masing-masing. Nah, menurut Kak Peter, dan mereka mengatakan bahwa itu bentuk cinta mereka kepada Tuhan. Tolong ditanggapin, Kak. Saya nggak bilang saya nggak bilang ini kebenaran yang mutlak atau firman Tuhan bilang begini, enggak. Tapi ini yang saya percaya dan saya ajarkan kepada orang-orang di sekitar saya. Kalau teman-teman mau pakai puji Tuhan, kalau teman-teman punya pendapat lain, saya nggak mau berdebat. Tapi saya percaya begini, hubungan beda agama, kalau anak-anak rohani saya di gereja atau ada yang konsul sama saya bilang bagaimana ya Kak, saya bilang begini, pacaran beda agama atau hubungan beda agama itu berat. Ya, saya belajar ini dari Firsa Besari kalau tahu. Dia pernah tulis begini, karena ujung-ujungnya kamu harus memilih antara mengkhianati kekasihmu, mengkhianati Tuhanmu, atau lebih parah lagi meminta kekasihmu mengkhianati Tuhannya. Jadi yang saya pelajari adalah hubungan yang berbeda agama itu akan penuh dengan pengkhianatan. Karena salah satunya pasti akan memilih siapa yang ingin ditinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan pasangan kita yang memang tidak akan meninggalkan Tuhannya, atau justru kita akan meninggalkan Tuhan kita untuk bersama dengan pasangan kita, atau kita memaksa pasangan kita untuk meninggalkan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dua-duanya sepakat? Kamu tetap dengan agamamu, saya tetap dengan agamaku. Saya percaya mungkin kesepakatan itu bisa baik di awal. Tapi Alkitab bilang begini, bisakah kita berjalan bersama-sama kalau kita tidak sepakat di awal? Jadi di dalam nanti hubungan itu akan banyak sekali perbedaan. Khususnya apalagi kalau masuk rumah tangga. Kami di gereja tidak pernah menganjurkan pernikahan berbeda agama. Untuk beberapa gereja mungkin lebih keras atau lebih strict, tidak akan memberkati perbedaan pernikahan beda agama, karena memang satu agama saja akan banyak sekali perbedaan dan susah untuk menyatukannya, apalagi kalau kita berinjak kepada dua kepercayaan yang berbeda, dua budaya, dua pola pikir yang berbeda. Pada akhirnya justru kita hanya akan saling melukai karena keyakinan masing-masing. Kecuali yang saya temukan begini, di luar negeri banyak orang tidak permasalahkan. Kenapa? Karena dua-dua mereka juga tidak terlalu sungguh-sungguh dengan iman mereka. Jadi banyak orang yang betul-betul jalankan pasangannya beda agama, nggak merasa bersalah, aman-aman aja, ya karena dua-duanya juga nggak pernah serius tentang agama mereka. Mereka cuma KTP-KTP-an aja. Jadi jalan terus, lurus-lurus aja. Kok kita kan lurus-lurus aja, kok nggak pernah ada masalah? Ya karena kalian nggak pernah ngerti juga, nggak sungguh-sungguh juga dengan iman kalian. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh dengan imannya, pasti selektif. Lagian, saya percaya kok Tuhan nggak kurang orang buat kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, Tuhan pasti mempertemukan anaknya dengan anaknya juga. Itu yang saya percaya dan yang seringkali saya bagikan buat teman-teman ya. Sebenarnya sih nggak harus ya. Kalau bisa jauh lebih baik kita ketemu sesama anak Tuhan. Ya, itu akan sangat menolong kita. Belum lagi kalau menghadapi perbedaan keluarga, belum menghadapi orang-orang sekitar kita, ya akan banyak yang menjadi kendala. Menurut saya sih seperti itu. Ada direspon atau tanggapi Kak Cynthia? Mungkin saya kurang menyentuh beberapa bagian atau masih ada yang kurang jelas? Udah, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ada lagi teman-teman? Ini mumpung Kak Peter ada di sini loh. Oh, Jonathan ini semangat nih, masih mau bertanya. Gak apa-apa, saya ada waktu, teman-teman bisa kita ngobrol sharing-sharing. Ada lagi, satu lagi saya kasih kesempatan, satu lagi. Ada. Aduh, Jonathan lagi nih kayaknya. Yang lainnya nggak ada nih. Kalau nggak ada boleh Jonathan lagi. Satu kali lagi baru kita tutup. Ayo Jo, silakan. Iya Kak, tadi topiknya nih menarik Kak, soal perbedaan agama. Tapi gini Kak, saya kan saat ini sedang berkuliah Fakultas Hukum ya Kak. Saya lihat ada beberapa hal yang saya pelajari di hukum bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman. Ada beberapa Kak. Salah satu contohnya gini.
Yang kayak tadi kecil Pak, hal kecil seperti beda agama, melangsungkan pernikahan beda agama. Sedangkan di Indonesia ini Kak, oleh undang-undang yang baru kan sudah disahkan untuk boleh Kak. Contohnya seperti itu. Jadi akan banyak alasan yang bisa menjadikan suatu pembenaran bahwa menikah agama itu nggak masalah gitu. Sedangkan mereka akan akan memberikan statement bahwa negara saja mengizinkan kok, gitu kan Kak. Nah, saya mau tanya Kak, saya sebagai orang yang kenal dan cinta Tuhan, saya misalkan pada suatu saat nanti ketika saya mungkin menjadi pengacara entah hakim atau jaksa, ketika ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ini terus tapi demi keadilan seseorang, saya harus kayak gimana Kak? Mengambil keputusannya. Itu Kak yang saya mau tanyakan. Jo, keren banget pertanyaannya Jo, luar biasa. Apalagi di dunia hukum ya, saya betul-betul sebelum sekolah kitab sebenarnya saya sudah ambil jalur fakultas hukum di Podomoro. Saya juga tertarik ya. Itu kan luar biasa, kita belajar banyak supaya bisa tolong orang banyak. Tapi begini, Bro Jonathan, yang saya pelajari berkaitan dengan kalau kita tadi bahas tentang beda agama, beda keyakinan, beda agama, saya nggak akan pernah merespon atau melayani orang yang bertanya tentang boleh atau tidak. Contoh dia tanya, Kak, Alkitab bolehin nggak kita ngerokok? Kak, Alkitab bolehin nggak kita bertato? Kak, Alkitab bolehin nggak kita pacaran beda agama? Karena saya selalu bilang begini, orang yang rohaninya dewasa gak akan tanya boleh atau tidak. Tapi orang yang rohaninya dewasa akan bertanya, ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Paulus bilang, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu membangun. Ya, tidak segala sesuatu berguna. Apalagi Paulus bilang, bahkan ada hal-hal yang justru sekalipun mungkin kau boleh lakukan, tapi kalau itu jadi batu sandungan buat sekitarmu, jangan kau lakukan. Ya bagi saya begini, apapun yang kita lakukan, jangan ngomong tentang boleh atau tidak dulu. Tapi kalau kita mau jujur, itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Dan saya sangat yakin, Tuhan juga gak senang kalau kita menjalin hubungan dengan yang bukan anaknya. Tapi bagaimana kalau orang pembelaannya begini, tapi dunia hukum saja bolehin kok, ya secara dunia saja legal kok, saya nggak tahu ya di Indonesia kita ini apakah nanti akan melegalkan ganja atau melegalkan pernikahan sejenis, saya nggak tahu ya. Tapi kan Alkitab juga sudah bilang bahwa nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana dunia itu betul-betul bertolak belakang dengan kebenaran. Firman Tuhan bilang kasih semakin mendingin, orang menjadi saling membunuh, saling membenci dan sebagainya. Akan ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Jo. Ya, Alkitab mengajari kita percaya dulu baru melihat, tapi dunia kan tidak. Kau lihat dulu baru percaya, ada uang, ada barang. Itu yang kita pelajari dari dulu. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang memang bertolak belakang dengan firman. Tapi yang saya mau kasih tahu begini, kau nggak perlu sebenarnya, ya bagi saya ya, kau nggak perlu terlalu menyerang atau memperdebatkan. Kasih tahu saja apa yang benar bagi mereka. Contoh, tanpa sekalipun kita banyak bedah Alkitab segala macam, pernikahan beda agama pasti banyak berdampak, banyak resikonya. Kalau diajak diskusi, ya jelaskan saja, ya mungkin dunia memperbolehkan, atau mungkin hukum memperbolehkan, saya juga nggak larang. Cuman, kalau kau mau lihat baik-baik, kau mau hitung baik-baik, kau mau pikir baik-baik, resikonya, jelaskan. Satu, resikonya adalah kau akan menghadapi keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda. Dua, keyakinan yang berbeda itu seperti berpijak pada dasar yang berbeda. Jadi dalam rumah tangga atau nanti kau berkeluarga, kau akan menginjak dua dasar yang berbeda. Wah, itu susah ketemunya, banyak perbedaan. Jadi dijelaskan saja. Kalau dia tetap bilang, iya, tapi kan secara hukum diperbolehkan. Jangan diajak debat, kita nggak perlu. Ya, kita cuma kasih tahu karena kita sayang, kita kasih tahu resikonya. Tapi keputusan bukan di tangan kita. Jadi Jo, tugas kita itu mengasihi orang. Allah mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua orang. Tapi memang kenyataannya ini fakta sih.
yang seringkali menyakitkan. Tidak semua orang menerima kasih Tuhan. Mereka yang nggak mau, bukan Tuhan yang nggak mengasihi. Jadi, thank you, punya hati yang besar, Jo, untuk punya hati yang mau mempertahankan firman. Itu luar biasa. Jadilah hakim atau jadilah jaksa yang jujur. Jadilah jaksa yang mengasihi Tuhan. Itu pasti luar biasa. Thank you ya, Jo. Saya terus doakan kamu. Tuhan pakai luar biasa. Amin, amin. Terima kasih Kak Peter. Yuk teman-teman, sebelum kita tutup ibadah ini, kita naikkan dulu satu pujian, setelah itu ditutup dengan doa syafaat oleh Jonathan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami bernafas, berkumpul kembali Tuhan di ruang Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau atas firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Kak Peter, Tuhan terima kasih, biarkan firman ini bisa juga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi bibit pertama kami untuk bisa kami bertumbuh kembali Tuhan dalam rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat Kak Peter ya Tuhan, berikan setiap pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, setiap apa yang dikerjakan berhasil ya Tuhan. Terima kasih, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, biarkan bangsa ini Tuhan urapi, jauhkan dari COVID-19, kami tangan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat setiap teman-teman yang sudah hadir ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua ketenangan dalam pikiran hati kami, Tuhan kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati kami masing-masing ya Tuhan, biarkan Tuhan sendiri akan melidiki dan Tuhan sendiri akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, doa kami. Haleluya, amin.